Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari ini kita diberi sehat selalu dan dilancarkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami dari promosi Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin pada hari ini akan melaksanakan edukasi kepada pengunjung rumah sakit dengan eksekutif pada Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bu Neneng Destriana SKM MKes. Kepada narasumber kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kekuatan dan kesehatan untuk bisa bersama. Terima kasih sekali lagi kepada tim PKRS yang telah memberi kesempatan kepada instalasi layanan eksekutif untuk menyampaikan bagaimana sih layanan eksekutif ini, bagaimana cara memberi layanan di dalam proses layanan di RSUZA. Kami sangat senang bahwa hari ini ada tersedia khusus layanan yang bersifat private, itu sistem berbayar. Kemudian dari proses ini juga kita bisa mengambil beberapa alternatif layanan yang nanti akan kami sampaikan melalui PowerPoint. Layaknya memang bagaimana birokrasi layanan ini ada pilihan. Ini yang ingin kami bagikan bahwa RSUD ZA tetap memberi yang terbaik sesuai dengan harapan masyarakat luas. Seluruh layanan yang ada dari mulai pintu depan sampai dengan pintu belakang, ini boleh ada pilihan. Mungkin dari ini bisa kami sampaikan ya. Ini alur pelayanan eksekutif yang saat ini ada di hadapan kita. Yang pertama itu alur penerimaan dari pasien rawat jalan. Jadi seluruh masyarakat yang ingin menggunakan layanan eksekutif ini sampai di lobi itu bisa meminta informasi dari mulai security, apakah dia membutuhkan kursi roda atau tempat tidur yang memang harus kita siapkan. Ini nanti menuju satu titik. Jadi satu titik ini di pendaftaran eksekutif, ini ada ruangan satu pintu pada pendaftaran eksekutif, cukup menunjukkan KTP atau mempunyai jaminan dari perusahaan. Apakah persyaratan lain diperlukan? Jika ada pasien BPJS yang menginginkan jalur cepat atau ada pilihan lainnya, ini dapat menggunakan rawat jalan eksekutif. Di sini prosesnya sangat simpel, tidak menunggu lama, atau sebelumnya dapat mengakses juga telepon yang nantinya akan kami sampaikan di slide berikutnya. Pendaftaran eksekutif ini tidak hanya dilayani oleh dokter saja, tapi juga nanti sampai pengambilan obat. Jadi kalau ada peserta yang ingin menggunakan jalur eksekutif, baik pasien perusahaan, pasien peserta BPJS, ini juga bisa mengakses rawat jalan eksekutif. Permintaan layanan ini juga dapat disampaikan kepada petugas kami, yaitu dokter apa yang akan kita tuju. Semuanya akan dilayani di dalam satu pintu. Jadi
kecuali ada penunjang seperti radiologi itu akan didampingi oleh petugas kami, petugas pendamping pasien, kemudian ada nurse juga yang untuk mendampingi ketika ada layanan yang harus dilalui di tempat lainnya. Kemudian di sebelah kanan ini penerimaan melalui IGD. IGD juga demikian, hanya menyebutkan bahwa ingin mendapatkan akses layanan eksekutif pada saat pendaftaran ini disebutkan. Sehingga petugas kami dapat menanyakan apakah peserta mempunyai akses daripada asuransi atau BPJS yang mau top up melalui layanan eksekutif atau tidak. Sehingga pilihan ini termasuk juga pilihan top up kamar dan permintaan layanan yang dialur lebih cepat. Kemudian ini sekilas keunggulan layanan eksekutif. Pendaftaran bisa melalui telepon untuk permintaan layanan, jadi tidak harus antri panjang. Bagaimana pagi ketika kita terburu-buru tidak atau belum mengakses layanan ini dapat bisa melalui telepon. Hubungi nomor telepon yang sudah kami sampaikan di sini tercatat atau melalui telepon RSUD ZA ataupun bisa dilakukan permintaan melalui security ini ke 235 untuk mengakses ingin menemui dokter yang dibutuhkan. Pasien dapat kami jemput di lobi, kemudian seluruh layanan ini dengan istilah one stop service layanan. Kemudian layanan prima yang kami tampilkan ini dapat diterima oleh seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan di lingkungan kami. Kemudian biaya layanan bisa secara tunai atau penjaminan melalui perusahaan. Dan standar tarif yang pertama menjadi sorotan juga yaitu standar yang kami lakukan adalah standar dari pemerintah, kemudian fasilitas penunjang Yankes yang mutakhir, modern, yang berstandar nasional dan internasional. Jadi layanan yang tersedia di eksekutif satu pintu, jadi bisa mulai dari layanan emergensi, kemudian spesialis penyakit dalam, layanan spesialis THT, spesialis mata, spesialis saraf. Jadi seluruh layanan ini yang kami tampilkan di dalam tampilan ini adalah satu kesatuan di dalam ruang. Jadi dokternya yang datang ke dalam satu ruang poliklinik eksekutif yang berada di lantai 2 nomor poliklinik 14. Jadi siapa saja peserta BPJS yang ingin memotong birokrasi layanan lebih cepat lagi untuk pemilihan dokter-dokter, tidak perlu menunggu lama, ini juga bisa menggunakan yang satu pintu dengan hanya memilih 3 layanan di dalam satu hari. Ini dapat dilayani untuk pasien BPJS khususnya hanya membayar selisih layanan dokter saja. Untuk lainnya seluruh layanan pendamping obat kemudian penunjang ini sudah share dengan BPJS. Jadi layanan satu pintu yang kami siapkan ini dapat juga diakses. Ini khusus untuk BPJS selain dari BPJS JKRA. Ini boleh diakses melalui pintu eksekutif. Kemudian jenis layanan penunjang medis yang tersedia, ini banyak sekali ya, dari mulai pelayanan laboratorium patologi klinik, kemudian laboratorium anatomi, laboratorium mikrobiologi. Pelayanan yang lab kateterisasi jantung, ini juga satu pintu juga, ada berbagai variasi. Kemudian untuk pelayanan radiologi, bisa juga diakses melalui eksekutif. Ini jangkauannya lebih cepat karena birokrasi kita berbeda dengan regulasi yang penjaminan lainnya. Kemudian pelayanan bedah sentral sama juga bisa kami layani dalam proses layanan bedah jantung, kemudian pelayanan rehabilitasi medik. Yang paling mendominasi di sini ada berbagai pemeriksaan ya, dari mulai penyakit dalam, ini ada yang USG tiroid,
USG tiroid ini banyak kasusnya juga yang sudah menggunakan fasilitas USG ini. Kemudian dengan alat radiofrekuensi ablasi juga, ini juga bisa mendeteksi dini ada keluhan-keluhan yang menyangkut dengan area kasus penyakit dalam. Kemudian ini untuk penunjang medis lainnya yaitu EKG, EMG, ini bagian yang menghantarkan bagaimana menegakkan diagnosa di bagian neurologi. Lainnya adalah TMS ya, transcortical magnetic stimulation, ini juga di bagian neuro. Satu kesatuan di dalam proses layanan ini dapat dimintakan melalui layanan eksekutif, baik di rawat jalan maupun di rawat inap ketika ada pasien yang sedang dirawat di fasilitas kami. Bagaimana dengan biaya pelayanan? Ini seluruh pelayanan yang tanpa asuransi dapat langsung berbayar di dalam area poliklinik atau di dalam area instalasi gawat darurat. Di sini juga kalau yang menggunakan penjaminan BPJS dapat memilih untuk kecepatan tadi, memotong birokrasi tadi, dengan membayar selisih. Jadi ada iur biaya yang memang menjadi tambahan biaya ya, yaitu biaya konsultasi per dokternya itu 130.000. Seluruh pasien BPJS dengan persyaratan tetap mendapatkan atau mempunyai rujukan. Jadi kalau tidak mau lama mengantri di satu posisi, ini juga bisa beralih dengan hanya membayar 130.000 layanan per dokter, ini yang menjadi selisih biaya tadi. Bagaimana dengan penjaminan melalui perusahaan? Jadi perusahaan tetap ada juga yang full ditanggung oleh penjaminan perusahaan, tapi ada juga yang menjadi selisih kepada peserta ditanggung di luar penanggungan penjaminan dari perusahaan. Jadi kombinasi biaya yang ketiga itu kombinasi biaya mandiri dari perusahaan. Jadi ini sebenarnya poin yang tiga ini bisa menjadi sebuah satu kesatuan, bisa jadi ditanggung selisihnya ditanggung oleh perusahaan atau ada juga yang memang langsung berbayar nanti akan ditagihkan melalui sistem reimburse. Kemudian ini ada jenis layanan penunjang non medis yang tersedia di eksekutif, pertama mobil ambulan. Kemudian mobil ambulan ini banyak standarnya, jadi boleh meminta melalui layanan eksekutif untuk keperluan-keperluan yang mendesak. Yang pertama ambulan standar, kemudian ambulan 118, dan mobil ambulan yang standar VVIP. Bagaimana dengan mobil ambulan jenazah? Kami juga menyiapkan satu paket ya dari kemotoran. Ini selain dari ambulan mobil ambulan, ini juga ada mobil ambulan jenazah. Pengelolaan limbah ini bisa juga pengelolaan limbah medis dengan insinerator yang dan non medis ya, dengan sistem berbayar dari rumah sakit, dari klinik-klinik, kemudian dari dari perkantoran yang mempunyai klinik ketika ingin bekerja sama dengan rumah sakit umum Dr. Zainal Abidin, ini juga bisa melalui layanan eksekutif. Kemudian akan kita laporkan nanti dengan melalui MOU kerjasama. Berikut ada juga yang kami siapkan yaitu paket medical check up. Jadi paket medical check up ini ada berbagai tarif paketnya, itu yang mulai dari tarif 2,5 juta, tarif 1,8, 1.800.000, ada juga tarif yang 1.500.000. Berbagai variasi di sini, ada yang lebih lengkap, ada yang menengah, kemudian ada yang low budget. Ini juga akan kita siapkan, bisa sesuai dengan permintaan. Tidak harus paket yang kami siapkan, bisa juga melebihi daripada paket yang diharapkan. Seperti ini,
harga yang lebih relatif murah ya, karena simpel, pemeriksaannya simpel. Ini paket medical check up yang sangat simpel, biasanya digunakan untuk berbagai pemula, pemeriksaan kesehatan pemula, dari mulai ingin belajar atau dipersyaratkan sebagai surat kesehatan dasar. Biasanya paket ini yang memang dimintakan untuk mahasiswa, kemudian calon pegawai negeri. Nah, bagaimana dengan kamar? Jadi kita punya kamar layanan eksekutif yang tersedia, itu VVIP. VVIP ini kita punya 2 kamar untuk di RSUD-ZA. Kemudian beberapa ruang kamar ya, tentunya di Zam-Zam. Jadi hampir semua masyarakat itu mengenali yang namanya ruang-ruang yang sudah biasa, yang diinformasikan teman-teman, kemudian keluarga atau tetangga. Itu ada Zam-Zam 1, ada Zam-Zam 2, ada Zam-Zam 3, kemudian ada Zam-Zam 4. Nah, seluruh layanan ini seperti di Zam-Zam 2 itu ada 16 kamar yang standarnya VIP, itu khusus untuk layanan eksekutif. 2 kamar VVIP itu berada di ruang Zam-Zam 2. Selebihnya apakah ini dapat kami masuki atau kami akses kalau kami ingin memilih? Ini silakan saja ingin memilih, tetapi ini semua bisa berproses di dalam permintaan. Jadi permintaan yang pertama adalah permintaan tata ruang kamar. Kami inginnya di Zam-Zam 1 saja, atau kami inginnya di Zam-Zam 3, atau kami inginnya di Zam-Zam 4. Tapi untuk kelas VIP ini kami menyiapkan ruang terbaik kami itu untuk seluruh layanan, khusus di Zam-Zam 2 dulu, kemudian nanti setelah kapasitas ini terpenuhi, baru nanti kami akan memberi etalase lainnya. Jadi di Zam-Zam 1 ini juga ada VIP anak. VIP anak kami sediakan untuk 4 kamar, bagaimana dengan nanti kalau penuh kamarnya, kita bisa akses untuk membuka ruang kamar lainnya, tetap menggunakan standar layanan anak. Jadi tidak hanya mendominasi untuk layanan VIP, tapi juga bisa kami akses untuk layanan kelas 1. Jadi layanan kelas 1 yang standarnya BPJS juga bisa menjadi top up ketika ingin beralih kepada layanan eksekutif. Apakah di kelas 1 kami bisa mengakses layanan eksekutif? Bisa. Jadi ada kelas 1, ada kelas 2. Bedanya sistemnya nanti yang akan kami sampaikan lebih detail kalau memang kurang jelas pada tahap pertemuan kali ini. Ini beberapa daftar perusahaan yang telah bekerja sama dengan RSUD-ZA, yaitu PT Taspen ya, Persero. Seluruh karyawan PT Taspen boleh mengakses layanan melalui eksekutif. Kemudian Bank Indonesia Provinsi Aceh, PT Mifa Bersaudara. Kemudian ini Mandiri Hot Banda Aceh. Jadi ada hosting ya, Bank Mandiri dan lain-lain, perusahaan banyak di bawah koordinasi daripada pihak ketiga, yaitu Asuransi Mandiri Hot. Kemudian PT Telkom Aceh, PT Bank BTN Syariah, kemudian PT Nayaka Era Husada, yaitu BPJS Tenaga Kerja. Seluruh karyawannya ini bisa mengakses layanan di RSUD-ZA, yaitu khusus di layanan eksekutif. PT Hyundai, PT Fullerton, kemudian PT Kartika Bina Medika Plaza, itu khusus melayani untuk di Aceh ini kantor BPMA ya. Kantor BPMA ini sangat luas, itu banyak tenaga kerja luar asing yang memang menggunakan layanan di eksekutif. Selanjutnya itu ada PT Edmedica. Jadi beberapa perusahaan yang tergabung dengan PT Edmedica antara lain PT PLN, Angkasa Pura, kemudian BRI Life, Sompo, kemudian IKKBI, dan banyak perusahaan di bawah PT Edmedica, ada 160 lebih perusahaan yang bergabung di PT Edmedica.
Kalau dikatnya menunjukkan bahwa mereka masih bekerja sama, itu dapat menggunakan jalur layanan eksekutif. Kemudian di bagian daripada rumah sakit pemerintah juga ada rumah sakit Meraksa, itu di bawah kota. Itu ada kerjasama dengan RSBZA melalui layanan eksekutif. Kemudian rumah sakit Bayangkara, rumah sakit Kesdam, ini juga banyak permintaan melalui poliklinik, IGD, dan rawat inap. Kemudian hotel Kiryat, ini bekerja sama. Tidak hanya karyawannya, tapi tamu-tamu ketika ada yang mengalami gangguan kesehatan, ini dapat menghubungi akses layanan eksekutif. Kemudian PT Prima Jasa Sarana, ini perusahaannya di Jakarta, tapi banyak permintaan layanan itu yang perusahaannya ada di Aceh. Kemudian PT Ramayana Asuransi, demikian juga perwakilannya ada di Aceh. Sedangkan PT asuransi ini ada di seluruh provinsi lain di Indonesia. Jadi beberapa di luar yang bekerja sama ini tetap dapat mengakses layanan eksekutif. Seluruh masyarakat Aceh khususnya dapat menggunakan layanan eksekutif. Jadi kami berharap tidak ada yang tidak mengenal bagaimana cara mengakses layanan. Kalau nanti ada yang ingin bertanya, bisa langsung ke pusat informasi, kemudian bisa langsung untuk rawat jalan bisa langsung ke poli nomor 14. Jadi tidak harus ada kerjasama melalui perusahaan, secara mandiri itu bisa mengakses, kemudian secara mempunyai akses jaminan melalui BPJS ini juga bisa. Silakan ditanyakan langsung kepada petugas kami yang ada di pusat informasi maupun yang ada di poliklinik langsung ataupun rawat inap. Sekilas ini dia tampilannya di lantai 2, persis di pojok itu ada tulisan nomor poliklinik eksekutif nomor 14. Tampilannya ini jadi standar layanan di VIP. Kemudian ada standar untuk layanan VIP-nya yang memang kami siapkan warna biru ya di bawah, di sebelah kiri tampilannya ini VIP. Kemudian ada juga kelas 1 dan kelas 2 yang kami siapkan dari kelas atau ruang rawat eksekutif. Tampak berbeda ya antara VVIP kemudian yang standar layanan VIP. Di sini ada kelebihan yang untuk VVIP, ini layanannya sudah hampir sama seperti hotel ya, tidak terlihat lagi seperti rumah sakit. Mungkin ada yang belum mengetahui bahwa di RSUD-ZA mempunyai ruang VVIP. Di sini ada dilengkapi ya, ada ruang keluarga di area sebelah sini, ruang keluarganya. Sebelah sini juga ada 2 warna ya, merah dan kuning. Kita dilengkapi dengan microwave, ada TV, ada set kitchen di sini kita lengkapi. Kemudian untuk yang di kelas VIP ini kalau untuk tarif layanannya itu 800.000. Ini juga dilengkapi kulkas, dispenser untuk pelengkap layanan. Kemudian ini apa yang kami siapkan ini tidak ada tambahan dari tas kamar, air minum yang galon, kemudian untuk hygiene kit ini juga kami siapkan, handuk, peralatan makan. Jadi ini tidak perlu membawa lagi dari rumah gitu. Jadi untuk seluruh layanan standar di eksekutif ini bisa menggunakan penjaminan. Untuk kelas VIP juga bisa menggunakan BPJS. Nanti selisihnya menjadi iur biaya daripada peserta.
kalau kelas 1 mau naik ke VIP. Apakah kelas 1 bisa naik ke VVIP? Maunya sih bisa ya, tetapi aturan dari BPJS-nya masih boleh memberikan akses layanan itu naik satu tingkat di atas penanggungan kelas rawatan. Jadi kalau kelas 1 bisa naiknya tetap ke kelas VIP, kemudian kelas 2 bisa naiknya langsung ke kelas 1. Jadi hanya satu tingkat yang bisa diakses oleh pasien-pasien peserta BPJS. Tapi bagaimana dengan perusahaan lain? Kalau tidak menggunakan sistem COB, tetap bisa naik ya 2 kelas atau 2 tingkat. Atau 3 tingkat, kelas 2 nih penanggungan perusahaan. Mau naik ke VVIP boleh? Boleh. Tapi penanggungan selisihnya menjadi selisih kamar, menjadi penanggungan peserta. Yang tidak dibenarkan naik 2 tingkat, yaitu pasien-pasien atau peserta BPJS, dengan penjaminan BPJS. Nah ini layanan penunjang ya, layanan penunjang ada foto MRI, kemudian CT scan, ada kamar operasi hebat yang memang kita sampaikan ini bahwa proses ini lagi bisa saja kapan saja ini dijadwalkan sampai dengan ACC pelayanan atau ACC dokter, semua bisa kami layani untuk layanan penunjang. Nah, di sini ada kamar operasi juga yang banyak yang tidak tahu ya, untuk layanan kamar operasi. Kemudian ada di layanan bronkoskopi, ada hepatologi juga. Kemudian di sini ada alat ya, mamografi. Kemudian ada khusus ya untuk pemeriksaan payudara, ibu-ibu yang menginginkan untuk bagaimana apakah saya sehat atau tidak. Ini juga bisa memintakan pemeriksaannya melalui pemeriksaan penunjang medis dengan alat mamografi. Kemudian ada alat panoramik. Jadi ini alat panoramik. Alat panoramik ini untuk pemeriksaan kesehatan gigi. Jadi kalau ada masalah dengan gigi atau ingin tahu perkembangan kesehatan gigi, ini juga bisa minta melalui dokter bagaimana gigi saya atau gusi saya ini sehat atau tidak, ada masalah atau tidak. Kalau tidak ada masalah, alhamdulillah, artinya ini perlu kita periksakan kalau memang ini dirasa tidak nyaman. Kemudian ada alat USG kita, ini alat USG-nya baru, ini bisa juga jin atau alat USG kita melalui radiologi. Kemudian kita punya alat ya, laser piposur. Ini juga bisa untuk khusus terapi masalah kulit menggunakan laser piposur. Kemudian ini juga bisa menggunakan terapi untuk proses kecantikan. Jadi ada keinginan masyarakat menggunakan alat laser piposur ini, silakan datang ke Poliklinik Eksekutif. Ini bisa untuk terapi sekaligus bisa untuk kosmetik. Jadi alat piposur kita ini ada tarif-tarif layanannya, untuk yang kosmetik seperti apa, untuk yang terapi seperti apa. Jadi banyak pilihannya dan alatnya ini baru. Silakan bisa diakses jika membutuhkan alat atau masalah di kulit, misalnya bekas jerawat yang tidak hilang, atau ada flek-flek hitam, atau ada yang ingin memperbaiki struktur wajah oleh karena ada cerita layanan masa lalu yang kena pisau atau kecelakaan. Nah, ini kita bisa perbaiki dengan beberapa proses melalui laser, alat laser ini. Ini nanti akan kita putarkan sekilas bagaimana layanan ini berproses di eksekutif.
RSUD Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Layanan eksekutif itu dapat kami berikan melalui instalasi gawat darurat, kemudian dari rawat jalan eksekutif sampai dengan pelayanan rawat inap. Rawat inap sendiri itu banyak variasinya, dimulai dari kelas 2, kemudian kelas 1, VIP, dan layanan unggulan adalah layanan VIP di ruang rawatan. Sistem COB ini juga dapat memberikan kepuasan yang sangat optimal ya, karena bisa melalui satu pintu, yaitu one stop service. One stop service ini mulai dari pendaftaran sampai dengan pelayanan akhir, yaitu pengambilan obat, satu pintu yaitu di poliklinik eksekutif. Beberapa keunggulan ini fasilitas juga sarana kita mendukung, yaitu untuk perubahan ke arah yang lebih baik daripada sistem reguler. Terima kasih untuk penggunaan layanan eksekutif di kami. Mudah-mudahan kami bisa memberikan pelayanan yang lebih dari yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang tadi slide show yang kami sampaikan, mungkin demikian dari proses layanan eksekutif. Ini ada jadwal pelayanan poliklinik dari mulai hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 8 sampai dengan 16. Kemudian IGD dan rawat inap Senin sampai Minggu itu tetap 24 jam. Nomor yang bisa diakses boleh dicatat atau difoto ya, untuk pendaftaran poliklinik, kemudian untuk WA bisa melalui kami. Kalau ada yang ingin disampaikan melalui email silakan. Sekilas layanan juga itu dapat diakses melalui Instagram. Ini juga ada berapa ya, ketika ingin mengenal bagaimana layanan yang ada di RSUD ZA melalui pintu layanan eksekutif, ini silahkan bisa diakses, bisa ditelepon. Apa yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Aceh, insya Allah kami bisa memberi layanan yang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik, terima kasih atas partisipasi pada narasumber kami, Bu Neneng Destriana SKM MPH, yang telah meluangkan waktu untuk edukasi kelompok dan keluarga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim promosi kesehatan rumah sakit mengucapkan ribuan terima kasih. Saya selaku moderator minta maaf dan saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.